Lucy, sekarang aku percayakan mereka padamu. Ucap Black pada seorang wanita berpakaian khusus yang berdiri di hadapannya. Siap, Kapten, jawab perempuan tersebut seraya memberi hormat pada Black. Dan juga aku titip putra kita, didik dia dengan baik. Lucy adalah mantan istri Black, dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Lucy hanya menganggukkan kepalanya. Malam itu, dengan pengawalan ketat, beberapa pasukan khusus Yuda dan Lina diterbangkan ke Inggris. Beberapa tahun berlalu. Yuda yang telah dibebas tugaskan dari misinya, dengan kepiawaiannya ia memulai bisnis yang baru. Bahkan bisnisnya ini kian berkembang dan memiliki cabang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Kehidupan rumah tangganya pun kian bahagia karena setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya Lina dinyatakan hamil anak kembar. Menginjak 6 bulan usia kehamilannya, Lina bersikeras untuk ikut dengan suaminya yang kala itu harus pulang ke Indonesia karena urusan bisnis. Tepat saat itu, Hendrik mengetahui bahwa mereka akan kembali. Ia menginstruksikan pada anak buahnya untuk terus memantau pasangan tersebut. Meskipun sudah berhasil nyawa Pak Chandra beberapa tahun silam, tapi sampai saat ini ia belum bisa menguasai kerajaan bisnis underworld tersebut. Masih ada 3 pemimpin yang lain. Di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ketika tengah menanti detik-detik persalinannya, Lina melihat seorang bayi perempuan di inkubator. Kasihan loh bayi ini, bapaknya meninggal karena kecelakaan. Dan ibunya depresi. Dia mengira bayinya meninggal, padahal bayinya ini lahir prematur. Dan perempuan itu pergi begitu saja meninggalkan bayinya. Duh, gimana nasib bayi ini? Ucap seorang perawat. Seorang perawat yang lain yang berdiri di sebelahnya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lina merasa kasihan pada bayi tersebut. Malam harinya, Lina melahirkan bayi kembarnya, yang diberi nama Andre dan Andrea. Anak buah Hendrik yang mengira bayi yang ada di inkubator adalah putri Lina, mereka menculiknya. Walaupun lambat laun Sophie tahu bahwa bayi ini bukan keponakannya, tapi dia menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Dia diberi nama Eliana atau biasa dipanggil Ena, yang di masa depan mendapatkan tugas dari ayahnya untuk nyawa Andre. Beberapa hari setelah istrinya keluar dari rumah sakit, Yuda harus pergi ke Jakarta. Sama seperti yang sudah-sudah, Lina bersikeras ikut dengan suaminya. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan, akhirnya mereka mengambil jalur darat. Tanpa sepengetahuan mereka, anak buah Hendrik masih terus mengikuti. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah hutan di pinggiran kota Jakarta. Andre kecil menangis di dekapan mamanya. Sementara Andrea tidur di gendongan papanya. Lari, Dek, ucap Yuda pada istrinya. Part inilah yang menyambung ke part 1. Tahun 2000. Siang itu setelah selesai menemani putrinya di sungai, ketika ia akan pulang, Nenek Suci diam-diam mengajak Lina ke rumahnya. Di gubuk yang reot itu, ia melihat bagaimana kehidupan putrinya selama ini. Yang membuat Lina semakin shock adalah kondisi Christine.
apalagi setelah mengetahui bahwa Christine adalah istri Blake. Dengan berbesar hati, akhirnya Lina mengikhlaskan Andrea dirawat keluarga tersebut. Dan ini juga untuk keselamatannya. Mengingat jika Hendrik tahu putrinya masih hidup, dia pasti akan lagi. Pada tahun 2006, Lina meninggal karena penyakit kanker otak yang dideritanya. Sementara Blake, yang selama ini orang-orang mengira dia sudah meninggal, sebenarnya dia masih hidup. Dengan bantuan dari Lucy, ia mengubah identitasnya dan menetap di Inggris. Sesekali bila pulang ke Indonesia, ia akan menjenguk Christine. Tapi karena orang-orang mengira Christine memiliki gangguan jiwa, tidak ada yang percaya bila dia mengatakan suaminya pulang. Begitupun Sophie yang mengetahui kalau Anna adalah putri Blake. Ia mengirimnya sekolah di Inggris, sehingga ayah kandungnya tersebut bisa memantau putrinya itu. Tapi sampai sekarang Anna belum tahu bahwa dia memiliki seorang kakak laki-laki. Rumah keluarga Maiswara saat ini. Wisnu, aku ingin bicara denganmu sekarang. Ucap Haris saat ia melihat asistennya itu berada di ruang tamu. Baik, Tuan. Dia mengikuti bosnya dari belakang. Mereka berjalan memasuki ruang kerjanya. Laki-laki itu menghadap keluar kaca jendela, sementara Wisnu berdiri di belakangnya. Selama beberapa bulan kamu mengenalnya, apa kamu memiliki perasaan padanya? Tanya Haris dengan nada yang dingin. Iya. Wisnu menundukkan pandangannya. Dia tahu jika dia berbohong hukumannya akan berat. Jadi dia memilih untuk berkata sejujurnya. Sejak kapan? Sejak aku pertama kali bertemu dengannya di Jakarta. Apa dia tahu perasaanmu? Tidak. Selama ini, apa aku pernah menyuruhmu untuk menyerah sebelum bertarung? Hah? Wisnu kaget. Bila kamu memang mencintainya, katakan padanya. Tapi kalau dia menolak perasaanmu, lupakan dia. Wisnu tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu hati Andrea hanya untuk bosnya ini. Wisnu menghela nafasnya. Tidak ada batasan waktu, bukan? Tidak, tapi ingat, kamu tidak boleh menyentuhnya, karena dia masih istriku. Apakah ini hanya sejenis atau lelucon sebelum kamu? Wisnu berkata sembari mengernyitkan alisnya. Haris membalikkan badannya dan menepuk bahu Wisnu. Aku tidak tahu, tapi yang ku tahu, hatinya hanya untukku. Tunggu bro, ada yang harus kamu tahu. Wisnu memegang lengan Haris sebelum ia berlalu. Di rumah Pak Yuda. Setelah selesai makan malam, Andre, Olive, dan Andrea duduk bersama di ruang keluarga. Mereka mengobrol sampai larut malam. Dre, aku penasaran bagaimana kamu tahu saat itu aku sedang berada di ujung jurang sebelum aku jatuh ke laut. Oh, saat itu aku sedang memain-mainkan droneku dan menangkap objek kalian. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan sampai kakakku ingin melukaimu? Olive pun bertanya dengan nada penasaran. Sembari memegang kepalanya, Andrea seolah sedang berpikir jawaban yang tepat. Saat itu
Aku melihatnya sedang jalan dengan pacar suamiku. Mungkin saja dia tidak ingin hubungan mereka terekspos, kan? Andrea mengusap-ngusap dagunya. Mata Andre dan Olive terbelalak mendengar kata pacar suamiku. Tunggu deh, maksudmu apa sih? Pacar suamiku? Andre kaget. Ya, sebenarnya aku menikah dengannya. Aku punya alasanku sendiri sih. Tapi sekarang aku sudah bertekad. Aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Kamu tidak salah. Kamu menikah dengan pacar orang. Sayang, Andre menatap pada Olive sehingga membuat gadis itu diam. Serahkan saja padaku. Aku akan membantumu, oke? Andre tersenyum pada Andrea. Saat semua orang sudah tertidur, lampu di kamar Andre masih menyala. Jari-jarinya masih asik menari-nari di atas papan keyboard. Pun dengan matanya masih terfokus di depan layar laptop. Pertahanannya seperti tembok Cina. Oke, kita coba cara yang lain. Andre bergumam sendiri karena tidak bisa membajak laptop Haris. Sampai akhirnya ia mengirimkan sebuah video ke emailnya.